Selamat pagi, Shalom. Pagi, shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Wah, gimana kemarin ya, tanggal 25 udah Natalan. Udah jalan-jalan kemana aja atau mungkin ada acara? Kalau Kak Devi gimana? Yang pasti sukacita kan di Pasti Natalan sukacita. tahun ini. Walaupun kita nggak bisa berkumpul, kita nggak bisa merayakan di gereja sama-sama, tapi harus di hati kita tanamkan dengan sukacita. Betul sekali. Jadi Natal kali ini kita peringati dengan sukacita walaupun keadaan kita mungkin seperti ini ya, nggak bisa jalan keluar sana, keluar sini. Oke, pada minggu kali ini akan ditemani oleh aku, Kak Dendi, kemudian ada Kak Devi dan Kak Obi. Nah, kita persiapkan hati dan pastinya jangan lupa teman-teman, adik-adik bisa persiapkan Alkitab dan persembahannya karena kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Dan untuk yang pertama, mari kita pujikan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada terbit matahari sampai pada masuknya nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya nama Tuhan dipuji. Sekali lagi kita nyanyikan bersama-sama. Dari terbit Matahari sampai pada masuknya nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya nama Tuhan dipuji. Sekarang mari kita awali ibadah sekolah minggu ini dengan berdoa. Dan berdoa akan dipimpin oleh Kak Devi. Mari adik-adik kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Atas berkat-Mu, Engkau berikan kami Bapak kesempatan hidup yang luar biasa pada pagi hari ini Yesus. Kami anak-anak-Mu pagi hari ini bersedia untuk ibadah sekolah minggu Bapak. Kiranya Engkau berkati kami anak-Mu satu-satu. Apapun Bapak yang kami dengarkan, kami renungkan, firman nanti dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, ampuni kesalahan dan dosa kami menyerahkan sekolah minggu ini dari awal sampai akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Guru Stindi. Jadi kita persiapkan hati kita, pikiran kita, dan mari kita iringi dalam satu pujian. Mari masuk.
membaca firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satukan hati untuk berdoa, mohon petunjuk Roh Kudus. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, karena pagi hari ini anak-anakmu boleh berkumpul di sekolah minggu ini, dan atas kasih karunia Tuhan, Engkau telah memberi waktu untuk kami semua belajar akan firman-Mu. Berilah hikmat makrifat-Mu ya Bapa untuk anak-anakku semua, sehingga mampu dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Mari kita baca bersama-sama. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyebut anak itu dan menantang. Kita ulangi. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu." Anak-anak lanjutkan sendiri membacanya sampai ayat 40. Anak-anak yang saya kasih dan yang mengasihi Tuhan, judul firman pada pagi hari ini yaitu Yesuslah jawabannya. Yesuslah jawabannya. Di sini ada suatu cerita yang mana anak-anak tentu merasakan suatu kebahagiaan karena pada tanggal 25 kemarin anak-anak telah merayakan hari Natal. Dan di dalam hari Natal itu, apa yang menjadi isi daripada Natalan itu adalah tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk membawakan damai sejahtera bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dan di sini sesuai dengan tradisi Yahudi mengajarkan bahwa anak pertama yang lahir, menghususkan anak sulung, itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi anak yang lahir pertama dan ternyata anak itu sulung, harus dipersembahkan kepada Tuhan.
Dan Maria, Yusuf dan Maria pun membawa Yesus tadi ke bait Allah. Setelah sampai di bait Allah, di situ ketemu dengan seorang kakek. Bertemu dengan seorang kakek yang bernama Simeon. Dan Simeon tadi sesuai dengan firman Tuhan, dia mohon kepada Tuhan sebelum bertemu dengan Mesias, dia mohon jangan sampai meninggal lebih dahulu. Tapi nanti kalau sudah ketemu dengan Mesias, dia mau diambil kapan saja sesuai dengan ayat yang ke-25, 26. Nanti anak-anak baca sendiri. Di situ Simeon tadi bertemu dengan Yesus dan meminta. Yesus menantang, tidak menantang untuk mengajak bergelut, tapi menantang digendong. Digendongnya dan memuji nama Allah. Simeon tadi menerima Tuhan Yesus dari orang tuanya, ditantang dan memuji nama Allah. Betapa bahagia hati Simeon tadi, dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena setiap hari dia berdoa, memohon kepada Tuhan supaya bisa bertemu dengan Sang Juru Selamat. Nah, apa yang diminta oleh Simeon tadi ternyata dikabulkan. Setelah bersama-sama Simeon tadi di Yerusalem, bertemu dengan ayah Yusuf dan ibunda Maria, yang mana bapak ibu tadi membawa seorang anak yang namanya Yesus, sehingga dia merasa sukacita karena beberapa lama menanti kedatangan Mesias. Ternyata apa yang diharapkan tidaklah sia-sia. Di Yerusalem juga bertemu dengan seorang nenek yang namanya Hana. Nenek yang sudah lanjut usia. Dia pun juga berdoa mohon kepada Tuhan supaya dia bisa bertemu dengan Sang Juru Selamat. Supaya apa yang didoakan atau apa yang ia minta, Tuhan Allah akan memberi. Nah, kebetulan sekali pada waktu itu dia juga bertemu dengan Juru Selamat yang ditunggu-tunggu, karena berjumpa dengan keluarga Yusuf. Jadi ada 3 keluarga, keluarga Yusuf, keluarga Simeon dan Hana, yang mana semuanya merasakan sukacita apa yang dinanti-nantikan. Setiap malam dia berdoa, setiap hari dia juga berdoa mohon supaya doanya terjawab. Nah, hal ini untuk anak-anak semua, marilah kita selalu memohon kepada Tuhan, berdoa, jangan lupa berdoa walaupun keadaan yang sangat memprihatinkan ini, anak-anak tidak bisa sekolah, bertemu dengan teman-temannya di sekolah, tapi hanya di dalam rumah. Mari kita jangan lupa selalu berdoa, memohon kepada Tuhan supaya seperti apa yang diminta oleh Simeon dan Hana, yang mana Simeon tadi
meminta supaya bisa bertemu dengan Mesias, sehingga kalau Simeon tadi meninggal atau mati sudah merasakan puas karena sudah bisa bertemu dengan juru selamat yang diharapkan. Begitu juga Hana juga demikian, dia juga menunggu-nunggu sang juru selamat karena Tuhan Yesus hadir di dunia ini membawa misi yang sangat mulia, yaitu melepas kita dari kuasa gelap dan juga membawa kita kepada terang. Terangnya yang ajaib serta memberi jaminan hidup kekal. Jadi pada saat-saat ini semua orang Nasrani merayakan hari Natal, merayakan kedatangan Tuhan Yesus, supaya hidupnya ada suatu pengharapan, hidupnya tidak sia-sia, supaya akhirnya nanti bisa mendapat hidup yang kekal. Seperti anak-anak saat ini, mari kita tetap berdoa walaupun suasana tidak memungkinkan. Kita selalu berdoa memohon kepada Tuhan supaya situasi cepat kembali aman dan kita bisa sekolah minggu dengan sukacita, bertemu dengan teman-temannya di gereja, juga sekolah di sekolahan dengan penuh sukacita, bisa bertemu, bertatap muka dengan teman, dengan bu guru, pak guru, dan teman-teman lainnya. Sehingga apa yang menjadi cita-cita anak-anak semua dapat tercapai, yaitu pada akhirnya nanti anak-anak bisa mendapat nilai yang bagus. Itu adalah cita-citamu dan juga cita-cita orang tua, sehingga apa yang dicita-citakan oleh orang tua dapat terwujud, seperti Simeon dan nenek Hana tadi, yang mana mereka berdua rajin berdoa dan beribadah, memohon kepada Tuhan supaya bisa bertemu dengan Sang Juru Selamat dunia. Setelah bertemu, karena apa yang menjadi permohonannya, Tuhan mendengar doa mereka berdua, sehingga pada waktunya dia bisa bertemu dengan Ayahanda Yusuf dan Ibunda Maria yang membawa Tuhan Yesus ke Yerusalem untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Dan sebagai ucapan syukur persembahan itu, Ayahanda Yusuf dan Ibu Maria membawa seekor burung terkukur dan burung merpati, itu sebagai ucapan syukur. Nah, seperti anak-anak semua, kalau misalnya doanya sudah terkabul, anak-anak sekolah minggu ke gereja juga dapat mengucapkan syukur lewat persembahan uang yang berupa uang atau persembahan puji-pujian. Jadi persembahan tidak hanya berupa uang, tapi juga persembahan berupa puji-pujian. Persembahan anak-anak bisa berani membaca Alkitab di depan teman-temannya, itu juga merupakan ucapan syukur bagi Tuhan atas pemeliharaan anak-anak semua. Dan kiranya hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Apa yang menjadi isi dari cerita itu, intinya yaitu Simeon dengan nenek Hana mengucap syukur karena dapat melihat bayi Yesus. Dan kakek Simeon tadi siap apabila dipanggil Tuhan, atau apabila mati sudah siap karena sudah melihat bayi Yesus.
Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Pejamkan mata, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada saat ini kami semua bisa mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Mampukanlah kami semua dapat melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu, yaitu selalu berdoa, selalu mengucap syukur atas anugerah dan berkat yang telah Tuhan berikan. Kami juga berdoa untuk ayah ibu kami Tuhan, kiranya Tuhan beri keselamatan sehingga ayah dan ibu kami bisa melaksanakan tugas dengan penuh sukacita. Ampuni akan dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bu Ristini. Semoga apa yang sudah kita dengarkan baru saja bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan saat ini kita akan masuk dalam persembahan. Jangan lupa adik-adik persiapkan persembahannya dalam amplop yang sudah ditulisi untuk sekolah minggu. Dan bisa dititipkan ke orang tua pada hari Minggu untuk diserahkan pada komisi sekolah minggu. Dan saat ini mari kita iringi pujian persembahan dengan lagu Persembahan Kami. Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan. Dan kami pada saat ini mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan yang memberkati, biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu dan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang mengelolanya, biarlah dapat dikelola dengan baik seturut kehendak-Mu Bapak. Bapak, jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini, kiranya Tuhan yang memberkati kami, menyertai kami sehingga kami boleh dipertemukan di pertemuan sekolah minggu yang akan datang Tuhan. Ampuni tiap dosa kesalahan kami dan kami mohon penyertaan-Mu untuk sepanjang hari ini ke dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ternyata sudah hampir di penghujung ibadah sekolah minggu, dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini dengan satu pujian, Hai Siarkan Di. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan
sudah mengikuti ibadah sekolah minggu kali ini. Jangan lupa kita akan bertemu lagi di tahun depan, dan selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Tuhan Yesus berkati. Bye-bye. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Now bring us a figgy pudding. Now Selamat Natal teman-teman sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal teman-teman. Terima kasih guru sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.